kasih atas kesempatannya sebelumnya kepada Bapak Tommy yang terhormat selaku manajer dari unit pelaksana asesmen center di PT Swadaya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun Bapak berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat serta berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Sari. Bapak bisa memanggil saya Natasha. Saya dari Universitas 11 Maret, Program Studi Psikologi, sebagai pengembang alat tes, minat, dan karir. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk mempromosikan alat tes yang saya susun saat ini. Tentunya saya sangat merasa tersanjung, sangat senang, serta berbahagia dengan harapannya alat tes yang saya kembangkan ini mampu diterima dan bermanfaat bagi PT Swadaya. Alat tes yang saya susun bernama tes identifikasi minat menurut teori Holland ataupun Riase. Landasan teorinya, teori Riase dikembangkan oleh John Holland dan digunakan secara luas dalam bidang psikologi karir. Teori ini mengkategorikan minat karir individu ke dalam 6 tipe, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, tentunya kita sudah tahu realistik mengacu pada minat terhadap pekerjaan yang bersifat praktis, investigatif yaitu seseorang yang uh, dengan minat terhadap pekerjaan riset ataupun ilmu pengetahuan, artistik menunjukkan pada minat seseorang kepada bidang kreatif, sosial, seseorang yang memiliki jiwa sosial, interpersonal minat yang berhubungan dengan manajemen ataupun komunikasi, serta konvensional yang mengacu pada minat terhadap urutan, aturan, ataupun administrasi, di mana harapannya seseorang dapat bekerja secara lebih maksimal sesuai dengan bakat serta minat yang mereka miliki. Nah, tujuan dari tes yang saya susun ini, tes ini membantu individu untuk memahami kecenderungan minat mereka dan menyesuaikan dengan pilihan karir yang tepat. Dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi, tes minat riasek ini menjadi alat tes yang efektif dalam penilaian karir dan pengembangan personal. Nah, saya telah melaksanakan uji coba dan menyebarkan alat tes ini. Formatnya berupa kuesioner berupa Google Form untuk memudahkan akses yang pengumpulan data dan diuji coba kepada 267 responden yang bersedia serta berusia 18 sampai 35 tahun selama 2 minggu untuk memaksimalkan konsistensi hasilnya. Terdapat 5 section dalam Google Form ini. Yang pertama, berisi informasi alat tes dan info concern. Section kedua berisi data demografis, mohon maaf, dari subjek. Section ketiga berisi skala Riasek buatan dari saya sendiri beserta dengan petunjuk pengerjaannya. Section keempat berisi skala Riasek versi dari Setiorini 2024 dan section terakhir berisi skala motivasi belajar oleh Anugrani dalam tahun 2019. Scoring dalam tes ini adalah menggunakan skala Likert dengan menyediakan 5 pilihan poin jawaban, yaitu satu tidak sesuai, dua kurang sesuai, tiga ragu-ragu, empat sesuai, dan serta yang kelima sangat sesuai. Dalam pengembangannya, tes ini menggunakan perhitungan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini berdasarkan teori Holland berguna untuk mengetahui tingkat keandalan dan keakuratan alat tes. Yang kedua, memastikan bahwa alat tes mampu mengukur minat karir secara konsisten dan sesuai dengan teori yang mendasarinya. Yang ketiga, memberikan bukti psikometri bahwa alat tes layak digunakan sebagai sarana diagnosa minat karir berdasarkan teori dari Riase. Oke, selanjutnya yang pertama uji validitas meliputi konten validity dengan melibatkan 10 orang SME atau subject matter expert untuk menilai relevansi dari butir-butir tes dilakukan sebanyak 2 kali putaran sehingga mencapai standar kriteria validitas minimal item yaitu 0,7.
Yang selanjutnya, yang kedua ada convergent validity dengan menguji korelasi antara dua konstruk yang relatif sejalan dan memiliki korelasi yang positif. Yang ketiga, divergent validity digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat tes untuk melakukan fungsi pengukurannya, di mana di sini menggunakan skala motivasi belajar dikarenakan asumsi dari saya di awal, motivasi belajar ataupun minat belajar akan berbeda dengan minat vokasional yang dimiliki seseorang. Yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, di sini uji reliabilitas yang pertama adalah reliabilitas rombak alfa. Untuk mengukur konsistensi alat ukur dengan saya jabarkan nilai dari masing-masing dimensi. Ya, yang pertama R sebanyak 8 item dengan nilai reliabilitas 0,688. Yang kedua, I dengan item 6 diakhiri dengan nilai reliabilitas 0,700. Selanjutnya dimensi A, 8 item dengan reliabilitas 0,831. Selanjutnya item keempat, S, dengan 9 item, yakni dengan nilai reliabilitas 0,786. Selanjutnya ada dimensi E, dengan 5 item, yakni memiliki nilai reliabilitas akhir 0,778, serta dimensi terakhir yaitu C dengan 5 item dengan nilai reliabilitas akhir 0,780, di mana dari keseluruhan dimensi sudah memadai dari tes reliabilitas gelombang alfa. Selanjutnya yang kedua ada tes confirmatory factor analysis ataupun CFA digunakan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili konstruk sehingga masing-masing item yang tersisa dari dimensi-dimensi tadi realistik ada 3, investigatif ada 3, artistik ada 8, sosial ada 6, serta interpretasi ada 3. Serta, mohon maaf yang terakhir ada konvensional memiliki 3. Nah, selanjutnya dari saya mengevaluasi alat tes yang saya susun. Di sini ada kelebihan-kelebihan dari alat tes tersebut. Yang pertama, alat tes mampu mengukur minat individu terhadap 6 bidang kerja yang didefinisikan dalam teori tes Holland. Yang kedua, format pengisian berupa kuesioner ataupun Google Form praktis dan mudah diakses secara otomatis, hasilnya terkumpul dalam format. Yang ketiga, isi bukti-bukti telah validitas oleh ahli secara konten validity dan diuji coba melalui tryout. Nah, yang keempat, uji psikometrik menunjukkan alat tes memiliki reliabilitas tinggi dengan nilai gelombang alfa di atas 0,7. Yang kelima, pengukuran konstruk berdasarkan teori Riasek juga valid karena hasil CFA sesuai dengan 6 faktor yang dihipotesiskan. Selanjutnya, yang ke-7, uji konvergen dan divergen menunjukkan korelasi antar subskala sesuai dengan teori Riasek. Yang kedelapan, alat tes mampu membedakan individu berdasarkan minatnya pada 6 bidang pekerjaan. Yang terakhir, hasil pengukuran konsisten dilihat dari hasil uji coba kepada seluruh responden. Dengan ini, harapannya tes yang saya susun mampu sesuai dan memadai dalam pelaksanaan asesmen center dari PT Swadaya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.